Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu bersyukur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam usaha ya. Jadi nanti kita akan bagi part-partnya. Ada usaha yang tidak pakai modal, ada usaha yang modal kecil, ada usaha modal menengah, dan ada usaha modal besar. Untuk kali ini kita akan bahas tentang usaha tanpa modal. Usaha tanpa modal itu lebih identik dengan usaha jasa, maksudnya berdasarkan dengan kemampuan kita, lebih banyak dipakai tenaganya kita, dan juga tinggal mau atau tidak mau begitu. Kadang kenapa kaitannya mau atau tidak mau, kadang kita ada perasaan malu ya kalau misalnya usaha yang sekiranya hanya memakai tenaga kita aja. Tapi teman-teman tidak perlu malu, karena yang terpenting sebenarnya dari usaha apapun yang kita kerjakan itu yang terpenting halal. Jadi nggak perlu malu kalau misalnya kita mulai dari titik terbawah ya, karena segala sesuatu ya harus dimulai dari bawah dulu, nggak mungkin langsung ke atas kalau misalnya kita nggak punya modal banyak. Usaha yang pertama tanpa modal itu usaha ojek online. Usaha ojek online itu bisa kita bagi dua ya. Yang pertama kita bisa mengikuti aplikasi yang sudah ada, misalkan kayak Gojek, Grab gitu. Atau yang kedua kita bikin usaha sendiri. Maksudnya kita bisa buka usaha sendiri tanpa mengikuti aplikasi yang sudah ada. Plus minusnya ya, kalau misalnya mengikuti aplikasi yang sudah ada itu kan sudah ada konsumen, mereka yang menanggung Gojek dan sebagainya yang menanggung ya aplikasinya. Cuma biasanya memang tarifnya lebih mahal. Kalau yang kedua yang tanpa aplikasi biasanya kita lebih murah, tapi mungkin susah awalnya karena kita harus pakai promosi sendiri tuh. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya dulu pernah buka itu 2016. Jadi sistem yang saya pakai itu dua-duanya. Saya pakai sistem aplikasi tapi pakai aplikasi sendiri, pakai WA, dan membawai beberapa orang gitu. Jadi dapat pendapatan dua. Yang pertama dapat pendapatan dari admin, yang kedua dapat pendapatan dari ojeknya. Kalau ojek online sendiri bisa kita mulai dari orang-orang sekitar kita. Jadi kita manfaatkan mungkin media WA gitu ya, untuk memberitahukan atau menginformasikan bahwa kita bisa untuk melayani ojek mulai dari antar barang atau antar konsumen. Nanti akan dengan sendirinya kalau misalnya teman-teman tidak mengecewakan, maksudnya tepat waktu terus amanah gitu, akan berkembang konsumennya dengan sendirinya. Kalau misalnya membawai admin itu biasanya kita sebagai perantara antara tukang ojeknya sama kita sendiri. Jadi admin itu nanti yang akan mendelegasikan, misalkan ada konsumen, jadi kita memilih, mereka disuruh nyatet orderannya di mana, untuk apa, terus nanti kita akan berikan informasi nomor kontaknya konsumen itu kepada ojeknya, kepada drivernya ya. Sebelum buka usaha ojek online sendiri tuh almarhum suami Novik itu pernah ngikuti ini ya, GrabCare tapi mobil, tapi cuma berselang 3 minggu. Intinya waktu itu dari perusahaan itu ada targetnya, biasanya ada mingguannya, jadi supaya ada keluar bonusnya gitu. Dan biasanya memang kebijakan berubah ya seiring dengan kebijakan manajemen untuk target dan sebagainya. Usaha kedua, usaha yang tanpa modal itu usaha reseller atau dropshipper, atau usaha yang intinya kita mengambil barang di orang lain, kita menjual
jualkan tanpa kita modal. Biasanya sih ada dua macam ya. Kalau ada yang secara offline, ada secara online. Kalau offline biasanya ya kita ngambil barang di orang, terus habis itu nanti kita menjualkan, tapi akadnya biasanya barang itu bisa kembali. Ya ini yang dipakai ya sistem kepercayaan ya. Jadi kita harus dapat kepercayaan dari orang yang punya barang. Terus yang kedua, kalau jual beli online bisa juga seperti itu kan. Kita promosi secara online, nanti kita bisa belinya pakai sistem kredit di online. Bisa bayar bulan depan, kan ada cicilan tuh di online tuh. Ada, jadi kita bisa pakai itu. Atau kita langsung kirimkan barangnya ke orang lain ya, maksudnya orang lain itu langsung kurang ke kita dalam bentuk cash, terus habis itu kita bayarkan dari online, langsung kita kirimkan ke orang yang pesan barang tersebut. Itu bisa juga seperti itu. Kalau yang pernah saya jalani dua-duanya ya. 2015 itu saya pernah jual beli baju, kerudung pernah, tapi memakai sistem ini agen. Jadi saya yang punya barang, saya jalankan ke masing-masing orang sebagai reseller gitu. Jadi waktu itu saya kasih pembagian bagi hasil sebesar 10%, tapi saya akad ke supplier, barang itu bisa ditukar. Untuk yang online saya jalaninya itu 2021. Saya pakai dua cara ya jalaninya. Yang pertama untuk barang-barang yang nilainya terjangkau tapi dengan kualitas yang lumayan, itu saya pakai sistem cash tunai. Tapi kalau untuk harga barang yang kualitas jauh lebih bagus, saya pakai sistem cicilan, tapi cicilan 3 kali. Jadi waktu dapat barang itu cicilan pertama, setelahnya bulan selanjutnya cicilan kedua, dan selanjutnya bulan ketiga. Tapi ini juga perlu hati-hati ya, kalau misalnya pakai sistem cicilan itu ya kita harus benar-benar yang ada seseorang yang benar-benar bisa merekomendasikan konsumen itu gitu. Jadi saya ada orang kepercayaan yang bisa menagih kalau misalnya terjadi keterlambatan dan sebagainya. Soalnya saya kan bukan tipe orang yang mau nagih-nagih gitu ya, atau hubungan baik menjadi jelek hanya gara-gara cicilan barang gitu. Kekurangannya juga, tapi kalau cicilan 3 kali itu nggak terlalu berisiko sih ya, karena pada saat pertama kali mendapatkan barang kan sudah pasti dia bayar untuk cicilan pertama. Tapi ini akadnya juga teman-teman perlu hati-hati sekali, karena takut menjadi riba gitu ya. Jadi kalau saya itu pakai sistem akad jual beli, jadi harga antara cash sama harga kredit itu sama. Harga yang dipakai adalah harga kredit, tapi nanti kalau misalnya dia beli cash, akadnya adalah dia mendapatkan potongan diskon gitu. Berbeda halnya kalau misalnya kita jualnya harganya kalau cash sekian, harga kredit sekian. Nah itu salah, itu bisa kena riba karena kita menaikkan harga karena pembelian kredit ya, harga di luar itu. Sedangkan kalau misalnya sistem yang saya pakai itu, harga yang dipakai adalah kita jual dengan harga kredit. Kalau misalnya beli cash, dia bisa mendapatkan diskon. Nah, untuk jual beli online itu juga teman-teman harus hati-hati dengan barang ya. Biasanya sih supaya tidak mengecewakan konsumen, kadang kan gambar tidak sesuai dengan realitanya gitu. Biasanya saya sih nyoba dulu satu toko gitu ya, harganya barangnya bagus nggak gitu. Tapi kalau kebanyakan toko itu bagus, satu barang itu bagus, biasanya kebanyakan barang yang lain pasti akan bagus gitu. Terus yang kedua, supaya harga terjangkau juga kita harus ngakalinya dari pengiriman. Jadi biasanya satu pengiriman tuh batas maksimumnya berapa baju gitu, atau berapa barang, dan nanti kita order barang-barang yang dipesan
dipaskan gitu, maksudnya pemesanannya itu dipaskan dengan batas maksimum pengiriman, jadi supaya lebih murah di pengiriman. Jadi tidak satu baju satu biaya pengiriman itu lebih mahal ya, terus supaya harganya lebih terjangkau dibandingkan sama lainnya. Usaha tanpa modal ketiga itu usaha rongsokan. Rongsokan itu mengumpulkan barang-barang bekas ya, baik yang berupa plastik yang bisa didaur ulang atau berupa besi atau aluminium gitu tuh. Ya barang-barang yang intinya bisa dipakai lagi. Biasanya memang yang lebih bernilai itu yang besi atau aluminium. Karena memang kecil kan itu kaitannya sama berat ya. Jadi semakin berat biasanya nilainya lebih. Kalau misalnya mau hasil yang lebih banyak untuk usaha rongsokan itu biasanya kita pilah-pilah sendiri. Jadi misalkan putih-putih gitu, berwarna gitu, biasanya itu bernilai lebih untuk dijualnya. Kelebihan usaha rongsokan itu sebenarnya mudah, kan cuma untuk mengambil aja ya, cuma biasanya kita malu, maksudnya kan lebih identik dengan kotor dan sebagainya gitu kan. Terus orang mungkin juga kadang underestimate, tapi ada solusi, misalkan nggak mau malu ya, diambil aja pada saat ini orang-orang masih tidur, jadi pagi sekali orang-orang masih tidur gitu, biasanya bisa mengumpulkan barang-barang bekas. Kalau usaha rongsokan tuh saya pernah nyoba ya, tapi cuma bentar. Sebenarnya memang ada harapan untuk membuka usaha rongsokan yang besar, yang langsung kirim ke pabrik itu ya. Tapi kan saya mau mulai dari kecil gitu. Mulai dari yang paling kecil, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas dulu. Itu juga niatnya juga untuk menguatkan mental juga gitu kan. Ya, cuma karena memang saya hanya kuat mentalnya itu hanya mengumpulkan barang-barang bekas yang di sekeliling tempat saya aja. Dan memang karena tempat saya juga nggak punya tempat lahan yang luas ya, jadi akhirnya dikumpulkan cuma nggak terlalu banyak dan lebih memilih untuk disedekahkan ke pemulung aja, karena memang nilainya nggak terlalu besar dan kayaknya lebih manfaat kalau misalnya diberikan ke orang lain gitu, orang yang lebih membutuhkan. Jadi akhirnya ya sampai sekarang masih mengumpulkan, tapi tidak untuk dijual sendiri, tapi diberikan. Terus usaha yang keempat yang nggak pakai modal, usaha les privat. Jadi usaha les privat hanya membutuhkan kemampuan otak ya, dan mungkin kesabaran juga, soalnya kan berkaitan sama ini orang-orang yang anak-anak yang perlu dididik gitu, dan karakter anak-anak kan masing-masing berbeda ya, memang harus sering belajar. Tapi les privat ini ya akan terus mengasah otak kita ya, maksudnya untuk selain kita memberikan ilmu juga kita akan terasa untuk lebih pintar lagi, karena kita mau nggak mau akan belajar lagi. Kalau usaha les privat saya nggak pernah melakukan ya, karena saya nggak bakat untuk jadi guru untuk ngajarin. Terus yang kedua saya juga nggak tahu ya, saya kalau misalnya untuk ngajarin itu sudah nggak pede duluan gitu. Jadi saya nggak pernah untuk jalanin usaha les privat. Tapi banyak kok yang menjalankan usaha les privat itu, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan ya. Dan itu juga nggak harus yang kita pintar atau apa, sebenarnya yang penting kita mau aja gitu, mau untuk belajar. Nanti kan sambil lalu bisa, kalau misalnya memang ada keinginan untuk di situ gitu. Banyak teman-teman mahasiswa yang menjalankan usaha ini untuk biaya kuliah mereka, dan hasilnya memang alhamdulillah. Usaha yang kelima tanpa modal itu usaha pemasaran ya. Pemasaran di sini dibagi dua biasanya, kita memasarkan jasa atau kita memasarkan barang. Jadi lebih erat kaitannya kayak misalnya kita buka online shop gitu, tapi cakupannya lebih luas. Ini sempat dijalankan sama yayasan ya, untuk apa, membuat pasar untuk ibu-ibu janda, ibu-ibunya wali yatim yang mereka punya barang dagangan, kita pasarkan. Terus kalau untuk jasa ya ada tukang pijit, ada tukang bangunan, terus ada macam-macam, ada tukang jahit, ada
pokoknya yang kaitan sama profesi, tukang tambal ban, terus segala macam lah, sopir atau apa gitu. Jadi kita bantu mereka untuk pemasarannya. Itu enggak perlu modal, kita cuma cukup kerjasama dengan orang-orang yang punya di bidangnya masing-masing. Jadi kita sebagai perantara antara orang yang memiliki barang atau memiliki jasa dengan orang yang membutuhkan itu. Terus usaha yang keenam itu usaha agen properti. Macam-macam sih ya, agen properti di sini cakupannya lebih luas ya. Agen bisa menjadi agen kos-kosan juga, agen properti ya tanah, rumah gitu-gitu semuanya lah. Pokoknya barang-barang yang untuk agen properti ini saya pernah jalanin ya, tapi ya nggak cuma untuk properti ya, jadi menjualkan apa yang bisa dijual lah, tapi yang mungkin nilainya tinggi ya, jadi seperti rumah, tanah, terus mobil. Pernah juga jadi agen kos-kosan, jadi ada orang yang nyari kos-kosan gitu. Cuma di sini hati-hati untuk keberkahannya ya. Mungkin kalau makelar yang lain mungkin dia menaikkan harga. Jadi misalkan dari orangnya harganya sekian, nanti jualnya ke konsumen sekian gitu. Kalau saya tidak seperti itu karena saya tidak terbiasa untuk menaikkan harga ya. Jadi langsung gitu, maksudnya saya langsung lebihkan antara yang punya sama yang membutuhkan, antara yang menjual sama yang membeli. Nah, biasanya saya bantu untuk lebihkan, tapi nanti untuk deal harganya ya tetap antara mereka berdua. Jadi saya waktu itu biasanya untuk komitmen di awal ya, saya berapa persen gitu. Kalau saya sih komisinya 1%. Sebenarnya kalau untuk yang lain standarnya sebenarnya kalau harga barangnya di atas 1M itu biasanya komisinya 1%, tapi kalau barangnya di bawah 1M biasanya komisinya 2,5%. Nah, caranya gimana nih untuk agen properti? Biasanya kita keliling aja ke mana yang ada tulisannya dijual gitu. Terus biasanya memang di sana kan ditulis kalau misalnya ada keterangan rumah dijual tanpa perantara, pastinya yang menjual nanti tidak akan memberikan komisi. Berarti kalau kayak gitu biasanya kita post, biasanya kita langkah pertama ya, biasanya kita telepon yang punya tanah atau punya rumah itu yang dijual, minta harga sekian gitu. Terus habis itu nanti kita post di sosial media atau mungkin di teman-teman yang membutuhkan itu, tapi nanti kita katakan di awal bahwa ini orangnya tidak memberikan komisi untuk perantara gitu. Jadi nanti kita biasanya diberikan komisi dari pembeli, akadnya kita awal, tapi nanti kemudian waktu setelah berlangsung transaksi tergantung itu antara kesepakatan antara pembeli dan penjual siapa yang akan memberikan komisi untuk kita. Usaha yang ketujuh, usaha yang tidak perlu modal kaitannya dengan tulis menulis ya, yaitu sebagai penulis. Ya terserah ini mau nulis apa, mau nulis novel, mau nulis artikel, pokoknya intinya, atau mau menulis karya ilmiah, pokoknya kaitannya sama dunia tulis menulis lah ya. Sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang memberikan wadah ke kita untuk menulis ya. Itu juga sebagai tanpa modal. Atau usaha yang ke-8 penerjemah ya. Biasanya memang kalau penerjemah itu memang kalau proyek besar memang perusahaan-perusahaan biasanya yang kan banyak yang kerjasama dengan perusahaan asing, jadi mereka butuh dokumen untuk diterjemahkan. Tapi biasanya memang yang dibutuhkan ya biasanya penerjemah yang profesional ya, soalnya kaitannya erat sama dokumen. Jadi kalau untuk pemula lebih baik untuk menerjemahkan ini artikel-artikel yang ada di internet. Terus kayak misalnya novel atau apa, biasanya kan ada novel-novel yang dari luar negeri lah, itu bisa diterjemahkan. Usaha yang ke-9 yaitu usaha membuat desain grafis ya. Ini sih biasanya untuk orang-orang yang memang punya kemampuan di bidangnya. Biasanya kalau misalnya mau dapat job di usaha desain grafis itu bisa mengunjungi marketplace penyedia jasa untuk desain grafisnya. Jadi jangan pilih-pilih, biasanya untuk pemula apa aja ya, maksudnya proyek-proyek apa misalkan yang bermula dari yang kecil dulu ya. Nanti kan lama-kelamaan akan berkembang dengan seiringnya banyak jam terbangnya. Yang
yang ke-10 yang hobi foto, usaha tanpa modal, yaitu usaha fotografi. Biasanya memang untuk hasil yang bagus memang ini ya, lebih bagus biasanya hasilnya dengan menggunakan kamera yang profesional dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah tahu tekniknya, dan memang sesuatu yang sifatnya sederhana aja, yang nggak perlu modal. Yang penting, yang terutama bisa ngedit sih ya, bisa dibantu dengan keterampilan untuk mengedit kalau untuk usaha fotografi. Usaha yang ke-11 tanpa modal adalah usaha admin media sosial. Jadi admin media sosial sekarang kan memang erat kaitannya karena dunia sosmed ya. Bisa dibagi 3. Yang pertama mungkin kita bisa membuat konten yang menarik. Terus yang kedua kita bisa membuka jasa untuk meningkatkan follower atau akun atau like. Terus yang ketiga kita bisa berinteraksi dengan para followers. Jadi untuk menjawab komen-komen untuk para followers itu bisa dilakukan ya. Usaha yang ke-12, usaha yang terakhir yang tanpa modal adalah membuat website online. Jadi ini bisa dibagi menjadi 2, bisa kita memperkenalkan produk sebuah perusahaan, bisa juga kita mempresentasikan perusahaan itu sendiri. Nah, ini memang biasanya erat kaitannya sama orang-orang yang punya kemampuan ya di bidang teknologi ya, kalau kaitannya sama website. Oke teman-teman, itu tadi ada 12 usaha tanpa modal yang sudah saya jelaskan. Kalau untuk usaha yang ke nomor 7 sampai nomor 12 saya belum pernah mencoba. Kalau yang admin media sosial mungkin saya sudah mencoba, tapi untuk saya sendiri, maksudnya untuk konten YouTube saya sendiri. Dan itu juga masih perlu banyak belajar ya, karena saya orang yang kaitannya, kekurangan saya adalah saya nggak terlalu pintar untuk masalah teknologi gitu. Saya bisa dibilang saya orang yang gaptek, tapi ya mau belajar. Biasanya memang kalau untuk hal-hal yang kita merasa kita nggak punya bakat, kita butuh waktu 2 kali lebih banyak untuk belajar. Oke? Terima kasih teman-teman ya. Semoga video tadi bisa memberi manfaat untuk teman-teman, bisa memberikan bayangan juga untuk teman-teman yang mau memulai usaha. Bisa dibuat rekomendasi. Mungkin teman-teman yang lain juga punya masukan usaha apa yang sekiranya tanpa modal, bisa ditulis nanti di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, and share, karena satu itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.